Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar kita di Consumer Behavior. Kali ini kita akan belajar tentang culture dan subculture. Oke, jadi kita akan telisik lebih jauh apa sih sebenarnya pengaruhnya dari culture dan subculture kepada consumer behavior gitu ya. Apa sebenarnya impact dari kedua hal tersebut. Dan apa juga beda dari culture dan subculture. Nah, itu akan kita bahas pada sesi kita kali ini. Oke, kita yang pertama akan bahas tentang culture itu sendiri. Jadi culture itu apa sih sebenarnya? Kita udah familiar ya dengan yang namanya culture. Sering pakai kata-kata itu, culture, budaya, dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan ya di Indonesia ada menteri kebudayaan sendiri gitu ya. Jadi memang culture ini sesuatu yang sudah sangat sering kita obrolin. Nah, di sini culture itu dianggap sebagai sebuah kepribadian dari sebuah masyarakat. Di sini bahasanya society's personality. Jadi hal tersebut mencakup banyak hal ya, dari misalnya nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, kemudian etika yang ada di sana, dan kemudian juga objek-objek bahkan benda-benda yang ada dalam sebuah masyarakat itu juga kita anggap sebagai bagian dari budaya. Kayak misalnya di konteks kita gampang gitu ya, kalau misalnya di Jogja dan sekitarnya, di sana ada Candi Prambanan, ada Candi Borobudur dan lain sebagainya, itu adalah sebuah benda. Dan juga benda-benda yang mungkin lebih kecil gitu ya, bahkan dulu ketika zaman-zaman dahulu itu benda-benda terbuat dari batu, yang itu merupakan bagian dari kebudayaan mereka pada masa itu. Lebih jauh lagi dalam konteks consumer behavior, di sini budaya itu dilihat sebagai sebuah lensa gitu ya. Jadi diartikan sebagai sebuah lensa. Kenapa sebuah lensa? Ya karena lensa itu adalah alat yang kita pakai ketika melihat sesuatu gitu ya. Kalau emang kita harus pakai lensa di sini. Jadi artinya sebenarnya di situ adalah media yang berada di tengah-tengah antara mata kita dan objek gitu. Jadi apa yang kita lihat sangat dipengaruhi oleh lensa yang kita punya. Entah itu lensanya cekung, cembung, atau burem, berwarna merah atau berwarna yang lain-lain, itu akan mempengaruhi kualitas atau penilaian kita terhadap apa yang kita lihat gitu ya. Jadi kalau lensanya biru, kita melihat objeknya juga biru gitu ya. Nah, itu yang dianggap di sini sebagai sebuah lensa. Jadi apa yang baik, apa yang buruk, apa yang boleh dan nggak boleh dan segala macam di sebuah masyarakat itu benar-benar membentuk persepsi dari masing-masing individu. Kemudian ya mereka akhirnya punya selera atau kebiasaan yang sangat dipengaruhi oleh budaya di mana mereka berada. Nah, di sini tambahan, consumers are more likely to embrace products and services that resonate with a culture's priorities. Gitu ya. Jadi memang ketika sebuah produk itu sesuai dengan sebuah budaya, sesuai dengan tren atau fashion pada masa tertentu, pada era tertentu, maka itu akan lebih diminati daripada selainnya gitu ya, daripada hal yang di luar itu. Di sisi lain, kita sebagai marketer, kita juga bisa ngelihat dong, ketika sebuah produk itu berjaya di masa tertentu, kita juga bisa ngelihat bahwa oke, berarti pada masa itu terdapat ide-ide atau terdapat hal-hal yang menjadi background, yang menjadi motivasi dari kenapa masyarakat itu berminat kepada sebuah budaya yang pada waktu itu berlaku. Oke, itu tentang culture ya. Nah, kemudian di sini akan kita lihat dimension of culture. Di sini ada 3 sebenarnya, ada secara ekologi, secara social structure, dan secara ideologi gitu ya. Jadi emang di sini akan berbeda. Ekologi itu lebih kepada tempatnya gitu ya. The way a system adapts to its habitat gitu. Jadi ya bagaimana sebuah sistem itu bisa menyesuaikan dengan tempatnya, bisa menyesuaikan dengan habitatnya, di mana dia berada gitu ya sistemnya. Kemudian yang kedua ada social structure. Social structure di sini ada struktur sosialnya, the way people maintain an orderly social life. Jadi masyarakat, tentu kalau kita udah ngelihat di masyarakat, tatanan kehidupan itu biasanya sudah terbentuk gitu ya, dan biasanya juga terstruktur. Nah, itu yang dimaksud di sini. Dan yang terakhir adalah ideologi, yaitu berkaitan dengan pemikiran-pemikiran orang ya, the mental characteristic of a people. Saya kira kita nggak terlalu dalam di sini. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya.
Di sini ada culture, production, process. Nah, ini yang mungkin bagian yang paling penting dari sesi kita kali ini. Jadi di sini memang terlihat bahwa prosesnya panjang, prosesnya kompleks ya. Tapi sebenarnya nggak segitunya kalau misalnya kita sudah paham maksud di situ. Oke, kita bisa mulai dari kiri. Dari yang paling kiri ada yang berwarna kuning, di situ ada simbol pool namanya ya. Simbol pool. Jadi simbol-simbol yang emerge, yang muncul di sebuah masyarakat itu dikumpulin gitu ya. Itu dikumpulin, artinya dikumpulin sebenarnya bukan lantas ada bagian dari masyarakat yang secara aktif ngumpulin simbol-simbol tersebut, enggak gitu ya. Cuman akhirnya secara otomatis itu akan diproses melalui sebuah funnel ya, sebuah corong. Jadi sebenarnya kalau di buku, di literaturnya itu bentuknya diagram ini sebenarnya nggak horizontal seperti ini ya, tapi cenderung vertikal. Jadi memang seperti kayak corong air gitu. Jadi di situ akan ada proses. Artinya corong itu kan inputnya banyak, sedangkan outputnya lebih sedikit atau bahkan jauh lebih sedikit. Karena di dalam situ ada proses yang bisa meloloskan atau tidak meloloskan sesuatu yang masuk dari input itu tadi. Nah, di sini simbol-simbol tersebut atau simbol-simbol yang emerge tadi yang muncul di sebuah masyarakat itu diproses masuk ke funnel ini ke dua hal. Yang di sini ada creative subsystem. Itu maksudnya kalau misalnya generate new symbols and products gitu ya. Jadi memang simbol-simbol yang di-create dari kreativitas gitu ya. Jadi kreativitas dari mungkin orang iseng atau mungkin dari orang yang pengen nggak sama dengan masyarakat dan lain sebagainya, dia create something, itu muncul creative subsystem ini. Dan yang di bawah itu adalah managerial subsystem, itu adalah dimana ketika simbol dan produk tersebut itu emang secara sengaja dengan hati-hati dengan pemikiran itu dipilih gitu ya. Jadi select, make tangible, and produce and manage the distribution of new symbols and products. Gitu. Jadi yang di atas itu lebih kreatif, sedangkan yang di bawah lebih emang terstruktur, dibuat untuk maksud tertentu. Nah, kemudian core-nya adalah di bagian culture production system ini. Jadi dia itu jadi satu di situ ya. Jadi antara kreatif tadi dan managerial itu jadi satu, kemudian habis itu baru masuk ke communication subsystem. Artinya di sini adalah give meaning to the new product and provide it with a symbolic set of attributes. Jadi artinya barang baru tadi atau simbol-simbol baru atau produk baru tadi itu dikomunikasikan. Entah itu dikomunikasikan secara formal ataupun non formal ya, bisa saja. Kemudian akan ada tadi simbol-simbol tertentu atau atribut-atribut tertentu dari communication dari sebuah produk tadi melalui sebuah komunikasi gitu ya. Jadi kalau misalnya di produk, kalau misalnya terlepas dari ini di pemasaran ya, jadi kita emang udah create produk, kita kan komunikasiin nih, kita promosiin, kita iklanin dan lain sebagainya. Nah, disitulah tempatnya kita create attributes gitu ya, create asosiasi-asosiasi tertentu dengan sebuah produk yang udah kita produce. Dan kemudian bergeser lagi ke sebelah kanan, itu di situ ada cultural gatekeepers. Artinya cultural gatekeepers di sini gatekeeper itu yang jaga gitu ya. Jadi yang jaga. Jadi cultural gatekeepers ini orang-orang yang penjaga budaya tadi itu. Nah, siapa aja yang ada di dalam situ gitu ya. Di situ ada orang yang formal gatekeepers gitu, kayak misalnya emang orang-orang yang bekerja yang yang jadi pegiat di hal-hal yang berhubungan dengan culture, seperti misalnya casting directors, radio programmers, textbook authors, kemudian retail buyers dan lain sebagainya. Tapi ada juga di situ ada yang informal gatekeepers, yaitu opinion leaders atau kita sering sebut influencer gitu ya. Itu adalah opinion leaders atau key opinion leaders, bisa sama ada friends, spouse, family members, neighbors dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya penyaring tadi itu, gatekeepers ini tadi, maka di bagian kanan, paling kanan ini ada consumer gitu ya. Jadi produk yang emang benar-benar sampai ke consumer ya tadi ya. Jadi dari produk yang baru
Yang baru itu bisa dari kreatif, bisa jadi managerial, kemudian diproses, dikomunikasikan, kemudian tadi ketemu sama gatekeepersnya dari cultural, dari sebuah budaya gitu ya, dan kemudian berakhir di consumer. Nah di sini kita bisa ngelihat bahwa panah dari consumer ke simbol pool itu juga ada di bagian bawah gitu ya, atau consumer innovation atau grassroots movement gitu. Jadi ada inovasi-inovasi tertentu yang emang datang dari konsumen, kemudian dari grassroots ya, artinya grassroots ini akar rumput yang emang konsumen atau orang-orang yang ada di level-level paling bawah, biasanya dari sebuah struktur sosial gitu ya. Oke, kira-kira itu tentang culture production process. Saya kira nggak terlalu rumit ya, nggak serumit kelihatannya. Kita lanjutkan di sini dengan istilah yang mungkin belum cukup familiar dengan kita. Ada namanya high and low culture. Ada yang nyebut dengan high and low context culture. Banyak yang berpendapat bahwa penamaan high and low ini agak nggak jelas gitu ya, agak tidak menunjukkan arti yang sebenarnya gitu, karena banyak yang berpendapat juga bahwa culture ini nggak harusnya dibedakan high dan low dong gitu. Masa iya ada yang culture yang lebih baik, ada culture yang lebih buruk gitu? Harusnya enggak gitu ya, harusnya ya sama aja gitu, harusnya horizontal gitu ya, nggak vertikal, ada high, ada low, ada yang mungkin ada yang mid dan lain sebagainya. Nah tapi di sini istilah ini udah terlanjur sekali dipakai di masyarakat ya, high culture and low culture. Kayak misalnya fine art gitu ya, jadi ada art tuh ada yang fine, ada yang nggak fine gitu kan, agak unik sebenarnya penyebutannya. Nah cuman kalau di sini pengertiannya adalah high culture itu adalah collection of ideologies bla 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 yang dimotori sama intellectual or creative that is intended for refined, cultured, and educated elite people. Jadi yang di sini saya pertebal gitu ya, yang saya cetak bold itu adalah elite people. Jadi memang biasanya hanya untuk orang-orang yang elit gitu ya. Mereka punya value-value tertentu. Jadi di sini bisa kita lihat ya, yang bagian orange di bagian bawah di sini indirect, implicit, subtle, layered, and nuanced. Jadi nggak serta-merta budaya tersebut itu bisa ditangkap oleh orang kebanyakan gitu ya. Jadi kayak emang bener kalau misalnya di atas tadi disebutin intellectual or kreatif, emang kayak harus belajar dulu untuk bisa memahami sebuah culture gitu ya. Jadi nggak sekedar kita nonton misalnya sebuah karya seni dan lain sebagainya lalu kita langsung ngerti gitu, enggak. Kita harus belajar gitu. Bayangkan seperti tadi yang saya sebut, ada fine art contohnya. Untuk bisa menerjemahkan sebuah lukisan yang bagus, kita harus belajar dulu gitu ya. Padahal kita cuman menerjemahkan gitu kan. Jadi seolah-olah itu nggak datang dari kita sendiri, karena emang harus ada prosesnya, adalah proses belajar. Nah ini berkebalikan dengan mungkin yang lebih umum, mungkin jauh lebih umum ada di masyarakat adalah low culture ya. Atau kita juga sebut pop culture. Pop culture ini yang dipahami, dianut gitu ya, dipraktekkan oleh common people and the mass gitu. Artinya orang-orang biasa seperti kita itu cukup paham ya dengan low culture atau pop culture ini gitu. Nah di sini contohnya aja kita bisa lihat di gambar yang kanan itu adalah opera, sedangkan gambar yang bawah itu adalah konsernya Coldplay gitu ya. Saya kira dari background yang bermacam-macam pun kita masih paham lah kalau konsernya Coldplay, kita duduk di situ atau berdiri di situ dengerin, ya masih paham gitu ya. Sedangkan kalau opera kita harus ngerti untuk cara menerjemahkan bagus atau tidaknya sebuah seni tersebut. Jadi itu hanya sebuah sebutan aja. Oke, kita masuk di sini ada cultural stories and ceremonies ya. Ini juga berpengaruh sekali terhadap bagaimana seorang konsumen ngelihat sebuah produk gitu. Jadi apa yang ada di belakang dia itu banyak gitu ya. Contohnya di sini adalah myths gitu atau mitos. Jadi mitos-mitos, orang yang punya kepercayaan tertentu terhadap sebuah mitos tertentu bisa jadi nggak beli sebuah barang hanya karena mitosnya tersebut gitu ya. Bahkan mungkin itu sebenarnya sama sekali nggak benar. Cuman itu udah mitos yang berlaku di masyarakat apalagi gitu. Jadi bisa jadi sebuah produk itu nggak laku di sebuah masyarakat hanya karena nggak klik sama mitos yang
yang berlaku di sana. Nah, mitos itu artinya di sini mungkin kalau misalnya yang belum terlalu familiar adalah a story with symbolic elements that represent a culture's ideals gitu ya. Jadi memang biasanya lebih ke cerita-cerita yang menunjukkan something yang ideal gitu ya. Kayak contoh di sini ada di Yunani gitu ya. Contoh yang ada di sini ada Athena gitu ya. Athena ini adalah dewi Athena. Jadi itu adalah sebuah mitologi gitu. Itu adalah sebuah mitos yang ya berkaitan dengan dewa-dewa gods di Yunani sana gitu ya. Kemudian yang kedua ada rituals. Rituals itu berarti something yang kita lakukan gitu. A ritual is set of multiple symbolic behaviors gitu yang secara repetitif kita lakuin dan berlaku di sebuah masyarakat. Saya kira banyak banget ritual-ritual di tempat kita ya. Kayak misalnya masyarakat India juga saya kira salah satu contoh yang cukup dominan ya, cukup clear gitu kan. Karena budaya di tempat mereka kental banget. Jadi ritual-ritual juga banyak, mandi di sungai, kemudian menghilangkan kesialan dengan melakukan sesuatu dan lain sebagainya. Itu ada rituals gitu. Kemudian yang terakhir adalah gift giving. Gift giving ini sebenarnya ya budaya dari sebuah masyarakat itu untuk ngasih orang lain gitu ya. Nah, ngasih orang lain biasanya kan something yang emang terbaik atau emang di-create untuk jadi something yang lebih baik daripada biasanya. Jadi itu gift giving. Saya kira ini sangat-sangat kental juga di masyarakat kita. Terutama kayak kemarin misalnya di bulan Ramadan gitu ya. Di situ ada hampers yang laris banget. Jadi dari berbagai macam retailer mereka nyediain hampers. Ada yang hampers kerudung lah, hampers makanan dan lain sebagainya. Saya kira di budaya-budaya lain yang juga berlaku di Indonesia juga banyak ya, kayak misalnya angpau ketika tahun baru Cina, kemudian yang lain-lain juga saya kira juga masih banyak gitu ya. Dan berikutnya adalah sacred and profane consumption gitu ya. Kalau sacred ini berarti sakral gitu ya, something yang sakral. Consumption yang sakral dan profane ini yang biasa aja gitu, yang konsumsi kita biasanya. Sakral, something yang kita anggap sakral itu biasanya berlaku ketika sebuah objek yang sebenarnya biasa aja gitu ya, objek yang biasa aja atau sebenarnya event gitu ya, hal yang terjadi atau mungkin people atau mungkin orang-orang tertentu yang justru kita anggap sakral gitu ya, memiliki nilai kesakralan. Di sini ada domain of sacred consumption. Di situ ada 3 ya. Yang pertama place, kedua people, ketiga events gitu. Jadi ada 3 ini. Yang place itu berarti ya tempat-tempat yang sakral. Itu adalah tempat-tempat yang biasanya di sini di view-nya termasuk yang punya nilai-nilai agamis ini ya. Jadi because they have religious or mystical significance gitu. Seperti misalnya kalau di sini dicontohkan dari buku adalah Bethlehem gitu ya. Kemudian Makkah maksudnya, dan kemudian Stonehenge itu yang ada di Inggris sana ya. Or because they commemorate some aspect of country's heritage gitu. Jadi atau ternyata sebuah objek tersebut itu punya nilai-nilai sejarah kebangsaan gitu ya. Jadi misalnya contoh kalau di Rusia ada Kremlin gitu ya, The Emperor's Palace in Tokyo, kemudian Statue of Liberty dan Ground Zero in Manhattan. Jadi ada beberapa tempat yang dianggap sebagai tempat-tempat yang sakral. Dan tentu berbeda masyarakat akan punya pandangan yang berbeda tentang sebuah tempat yang seperti apa yang sakral gitu ya. Ada yang mungkin menganggap bangunan tua itu sebagai sesuatu yang sakral. Ada mungkin seperti misalnya sumber air gitu ya, sekedar sumber air gitu dianggap yang sakral, air terjun dan segala macam. Itu tergantung sekali dari masyarakatnya. Kemudian ada juga sacred people, orang-orang yang disakralkan ya, yang mereka dianggap punya kemampuan tertentu, atau misalnya kayak bisa nyembuhin orang lain. Kemudian dulu saya nggak yakin kalian relate dengan cerita tersebut, tapi dulu ada namanya Ponari gitu ya. Ponari seorang anak di daerah Jawa Timur sana yang dia dianggap punya kemampuan untuk bisa menyembuhkan orang yang sakit gitu ya, entah dengan keringatnya atau dengan apanya gitu ya.
Jadi dia disakralkan banget gitu. Jadi seolah-olah emang dia bener-bener punya kemampuan seperti itu. Mungkin sekarang udah gede ya, Emponari. Mungkin seumuran kalian juga. Dan kemudian yang berikutnya adalah sacred events. Di sini sometimes public events as sport resemble sacred religious ceremonies gitu. Jadi bahkan ya kayak sport-sport tentu gitu ya. Ada orang yang sampai emang mendewa-dewakan sports tersebut gitu ya. Jadi emang bagian penting banget dan sakral dari kehidupan dia atau berlaku di masyarakat tertentu. Kemudian tourism juga sama gitu ya. Jadi berkunjung ke tempat tertentu bukan tempatnya ya, tapi aktivitas berkunjungnya itu yang jadi something yang sakral juga. Oke, di sini kita lanjutkan, kita akan ngebahas tentang inovasi gitu ya. Kenapa inovasi ada masuk di sini? Nah, tadi kan kita udah yang tadi ya di culture process tadi. Kita udah belajar di sana ketika konsumen ataupun dari producers atau dari produsen gitu ya, ketika mereka bisa menciptakan sesuatu barang, sesuatu ide yang nanti akhirnya berlaku di masyarakat dan itu jadi bagian dari budaya gitu ya, yang ngetrend dan jadi bagian dari budaya. Nah, itu nggak lepas dari yang namanya inovasi gitu ya. Jadi diffusion of innovation refers to the process whereby a new product, service, or idea spreads through a population gitu. Jadi gimana sih sebuah ide itu jadi tiba-tiba ide dari seorang atau beberapa orang bisa jadi nyebar ke seluruh populasi atau seluruh masyarakat. Nah, sedangkan inovasi sendiri itu adalah any product or service that consumers perceive to be new. Jadi ya apapun sebenarnya, practically apapun yang baru gitu. Jadi something yang baru itu tentu ya tadi nggak tiba-tiba jadi tren, jadi semua orang pakai gitu kan, nggak. Dari situ kita bisa melihat ada tipe-tipe adopters. Nah, di sini ada adopters yang di level awal banget ya, innovators. Itu yang mereka orang-orang yang create ya, orang-orang yang create, yang menginovasikan, ya tentu mereka juga pakai gitu kan. Kemudian ada early adopters, orang-orang yang yakin gitu ya, yang yakin dengan produk tersebut atau emang orangnya punya punya sense untuk bisa mencoba baru gitu ya, selalu nyoba sesuatu yang baru, itu masuk di early adopters ini. Jadi ketika orang-orang belum nyoba, dia udah yakin mau nyoba duluan gitu. Kemudian selanjutnya ada early majority yang udah paling banyak ya, early majority, late majority. Jadi di situ sebenarnya udah banyak, udah jadi umum, jadi tren. Kemudian yang berikutnya yang lambat ya, yang udah life cycle-nya produknya udah mau turun, itu dia baru pakai gitu ya, atau laggards di sini, orang-orang yang ya baru pakai ketika produk tersebut life cycle udah mau habis gitu. Ini berhubungan sekali dengan produk life cycle ya. Jadi naiknya tadi itu berhubungan dengan life cycle-nya sebuah produk life cycle PLC. Jadi rate of adoption-nya juga sama gitu ya di sana. Jadi kira-kira itu ya. Jadi di sini yang bisa kita lihat bahwa memang nggak serta-merta sebuah inovasi itu jadi sesuatu yang hype gitu ya. Ini kalau misalnya inovasi tersebut works gitu ya. Ada kasus ketika sebuah produk tersebut nggak works gitu. Nah, kalau nggak works di mana contohnya? Kita bisa lihat di sini ya contohnya. Kalau misalnya di garis yang merah ini, jadi innovator sudah pakai tapi ternyata produknya nggak works, produknya nggak solve the problem, nggak sesuai dengan budayanya dan lain sebagainya. Maka ya udah, ketika innovator sudah pakai, udah selesai gitu ya, dan turun, udah nggak ada kenaikan sampai sini ya, maturity dari produknya itu nggak ada. Jadi itu yang dimaksud di sini. Oke ya, saya kira nggak terlalu susah untuk memahami hal ini. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya, global consumer culture gitu ya. Jadi tadi kita udah ngomong gitu ya, kita ngomong culture di sebuah masyarakat gitu ya. Tentu culture tadi kan di sebuah masyarakat. Ada culture di Indonesia dengan di Malaysia beda. Bahkan di Indonesia antara di Sumatera, di Kalimantan, Papua, Jawa juga berbeda. Bahkan di Jawa aja bisa jadi juga berbeda gitu ya, di Pulau Jawa dan Madura gitu ya. Di Madura dan Jawa bisa jadi cukup berbeda. Jawa Timur dengan Jawa yang barat banget dengan daerah Banten bisa jadi juga berbeda. Makanya
scope-nya jadi bermacam-macam gitu ya. Semuanya masih dalam cakupan culture. Cuman ada justru bahkan yang lebih luas lagi. Kita ngomong tentang global consumer culture. Jadi di sini ada culture yang di-induce, yang emang dibawa dari tempat yang jauh sana ya. Jadi tempat yang ada di jauh dari jangkauan kita sebenarnya. Cuman budaya itu nyampe ke tempat kita. Nah, itu yang kita sebut dengan budaya global gitu ya. Makanya banyak banget budaya-budaya barat gitu ya, yang budaya Amerika, budaya Eropa, bahkan budaya Asia di negara yang lebih maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan lain sebagainya yang bisa masuk ke kita. Berkaitan dengan global consumer culture tersebut, kita tentu pada takut kan akhirnya ada kekhawatiran bahwa gimana kalau misalnya budaya-budaya global itu terlalu dominan di masyarakat kita. Jangan-jangan nanti nilai-nilai di masyarakat kita, budaya kita justru jadi hilang gitu ya. Nah, kalau menurut pendapat dari Solomon sini enggak gitu ya. Global homogenization will be multiple consumer cultures gitu. Jadi bahkan itu cuma nambah gitu ya. Jadi nggak benar-benar ngilangin. Jadi kalau misalnya ada budaya baru yang datang ke Indonesia, ke tempat kita, itu nambah memperkaya budaya yang ada di situ. Nggak serta-merta menghilangkan gitu. Tapi cuman emang kita harus note ya bahwa bisa jadi sebenarnya ada beberapa bagian dari budaya yang emang akhirnya hilang gitu kan, karena adanya budaya dari luar. Contohnya kayak gimana? Contohnya bahasa daerah gitu ya. Mungkin ada beberapa orang atau banyak komunitas terutama di perkotaan, mungkin bahasa daerah itu udah nggak jadi terlalu common ya di sana. Karena memang bahasa yang sehari-hari dipakai adalah bahasa Indonesia yang pertama. Yang bahasa kedua mungkin bahasa Inggris gitu, bahasa yang sifatnya memang global gitu ya, karena emang mereka bergaul global. Jadinya bahasa daerah jadi mereka tinggalin. Yang penuturnya lama-kelamaan juga semakin berkurang dan semakin berkurang. Nah, itu emang perlu kita perhatiin. Cuman memang akhirnya ada budaya baru yang jadi gabungan antara budaya luar tadi dengan budaya yang bersifat lokal ini ya. Itu yang kita sebut dengan creolization ya. Creolization occurs when foreign influences integrate with local meanings gitu. Jadi kalau misalnya budaya dari barat, budaya dari luar masuk ke kita dan berintegrasi ya, dan nyatu dengan budaya yang ada di Indonesia atau di sekitar kita. Oke, jadi di sini kita bisa melihat bahwa global consumer culture ini juga sangat dipengaruhi oleh brand yang beredar di dunia gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di sini ngobrol lah, kita di sini ambil data dari Statista ya terkait dengan most valuable brands worldwide in 2021 in billion US dollar. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi di sini ada 10 brand yang paling valuable di seluruh dunia bahkan ya. Jadi yang pertama Apple. Di sini Apple itu paling wow ya, nilainya nomor 1, Amazon, Google dan lain sebagainya. Coba kita cek di sini. Mungkin hanya beberapa saja bahkan yang kita di situ nggak ngerti. Di situ belum pernah tahu atau mungkin belum pernah pakai gitu ya. Dan mungkin ada beberapa yang kita tahu tapi kita nggak pakai karena emang nggak ada di Indonesia gitu ya. Kayak misalnya Apple, kita ngerti. Amazon, kita ngerti. Google ngerti, Microsoft, Samsung, Walmart udah sering jadiin contoh ya di marketing. Facebook ngerti, ICBC ngerti, Verizon mungkin nggak gitu familiar dengan kita. Dan terakhir WeChat gitu ya. Hampir semua produk ini, brand ini kita ngerti gitu ya. Artinya pengaruh dari luar masuk ke dalam yang dibawa oleh brand-brand tersebut itu juga besar sekali buat kita gitu ya. Entah jadinya kita pakai atau nggak pakai. Mungkin di sini hanya berapa aja yang mungkin Amazon, kemudian Walmart, kemudian Verizon mungkin yang kita nggak bisa pakai. Sedangkan WeChat mungkin kita bisa install kapan aja gitu ya. Jadi dari 10 itu 7 kita familiar di sana. Oke, jadi ketika kita ngomong tentang global culture tadi, maka kita sebagai pemasar di konteks pasar yang internasional ya, kita harus mikir apakah kita menggunakan brand kita ini terstandar. Jadi ketika kita masuk di pasar baru, negara baru, kita akan pakai nama yang sama, strategi yang sama, kemudian line up produk yang sama, penamaan yang sama di semua negara dan lain sebagainya yang terstandar gitu ya. Apakah seperti itu ataukah enggak?
Nah, di sini global culture yang standardized strategy ini di backup dengan perspektif yang disebut dengan ethic perspective ya. Jadi ethic perspective di sini itu many cultures, especially those of industrialized countries, are now so homogenized that the same approach will work throughout the world. Jadi artinya kalau misalnya pakai ya karena masyarakatnya udah cenderung homogen gitu ya. Masyarakatnya cenderung ya ngerti bahasa Inggris misalnya, culture yang dari luar itu juga udah pada masuk gitu kan. Jadi yang dari luar kayak misalnya penyanyi dari luar, let's say gitu ya, siapa yang kita mungkin nggak ngerti gitu kan. Jadi baik itu dari Eropa ataupun dari Korea Selatan dan dari negara lain misalnya. Jadi mereka berpendapat bahwa ya semua orang udah pada jadi sama kok, lama-lama orang di dunia ini jadi sama semua gitu ya, budayanya itu cenderung akan bergeser untuk conform gitu ya, untuk bisa jadi lebih mirip. Nah mereka beranggapan seperti itu, jadinya ya udah kasih aja produk yang sama kan, nggak ada masalah kan harusnya gitu. Produk yang terlahir di Amerika sana dibawa dengan nama, kemasan, sistem penjualan dan lain sebagainya sama persis dengan yang ada di Amerika sana untuk dijual di Indonesia. Bisa works, bisa iya, bisa enggak gitu ya. Nah benefitnya apa sebenarnya dari sini? Tentu ya kalau misalnya dengan standardized strategy ini kan berarti kita cetakannya cuma satu gitu kan. Cetakannya cuma satu cetakan buat banyak produk gitu kan. Maksudnya buat nyetak banyak. Artinya sebenarnya economies of scale kan. Jadi lebih murah kita untuk meng-create produk tersebut gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh sebenarnya. Mungkin di sini saya cuma muat 2 contoh. Yang pertama Apple gitu ya. Jadi Apple di setiap negara mereka juga menggunakan nama yang tetap, produknya tetap, nggak ada ya Apple khusus market Indonesia juga nggak ada gitu ya. Jadi mereka memang menggunakan strategi yang sama. Jadi apa yang tersedia di Amerika sana ya tersedia di Indonesia. Jadi bebas sebenarnya kalau kita mau beli di mana, produknya juga sama gitu ya, produk yang sama. Nah yang lebih kelihatan lagi adalah yang di bawah. Ada yang tahu nggak kira-kira yang di bawah ini di toko apa atau produk apa? Ada? Ya. Kalau yang ngejawab IKEA atau IKEA ya kalau di Indonesia. Iya benar ya, IKEA gitu. Kalau kita masuk di IKEA, something yang aneh adalah masuk di IKEA manapun ya, entah masuk di IKEA di Inggris kayak entah di mana namanya kalau di Jakarta saya lupa tempatnya kalau di Jakarta kayak entah atau di Bandung ya, yang baru ya. Kita masuk di IKEA yang manapun itu sama nama produknya gitu ya. Produk meja-meja ini yang ada di situ itu sama namanya. Di sini contohnya yang kelihatan di sini ya mungkin ya, Malm gitu ya. Entah artinya apa sebenarnya, itu semua dari bahasa Swedia yang dia nggak ngubah gitu ya. Mungkin kalau Malm ini artinya adalah cantik gitu ya, kenapa nggak diubah dengan bahasa Indonesia cantik gitu. Nah mereka nggak, itulah strategi mereka. Justru dengan seperti itu mereka pengen nunjukin keswediaan mereka gitu ya. Jadi nggak kayak produk lokal jadinya. Itu yang membedakan antara produk ini dengan produk lokal. Itu adalah salah satu benefit juga yang di luar economies of scale tadi ya. Nah di sini sebaliknya, ketika kita mau global culture, ada strategi untuk melocalize ya. Jadi untuk menjadikan sebuah produk atau jajaran produk itu menjadi semakin relevan atau semakin sesuai dengan masyarakat di mana produk tersebut dipasarkan. Jadi contoh ketika kita mau masuk ke pasar Indonesia gitu ya, produk luar negeri mau dipasarkan di Indonesia, pasti ada beberapa concern kalau misalnya dalam hal makanan gitu ya. Jadi standar-standar yang ada di Indonesia seperti misalnya kehalalan dan lain sebagainya itu juga harus dipenuhin. Yang sebenarnya mungkin di negara asalnya hal tersebut nggak diperhatikan ya. Kemudian juga mungkin ada beberapa nanti yang bisa kita lihat di contohnya. Nah ini didukung dengan perspektif yang namanya emic perspektif ya. Jadi pendapatnya adalah sebenarnya di tiap budaya itu kan beda-beda ya. Semirip-miripnya, sebergeser-bergeser yang jadi conform tadi ya, jadi lebih mirip tadi, pasti masih ada perbedaan di sana.
yang itu harus tetap dihargai, tetap diperhatikan gitu. Nah, benefitnya apa sebenarnya dengan melakukan localized strategy ini? Tentu ya lebih relevan dengan konsumennya. Nah, ini contohnya ada 2 yang udah saya kutip di sini ya. Yang paling atas adalah nasi uduk McD. McDonald yang awal dulu itu dikenal ketika masuk di Indonesia itu dengan burgernya, dengan Big Mac-nya, kemudian juga dengan later on dengan ayam gorengnya dan lain sebagainya, dengan paket-paket yang mereka punya itu ya, panas dan lain sebagainya. Semakin kesini mereka menyediakan produk-produk yang sesuai dengan market di Indonesia gitu. Jadi ada nasi uduk bahkan. Jadi sebelum nasi uduk juga sudah banyak produk-produk yang lain yang berbasis nasi yang lain yang juga disediakan oleh McDonald gitu. Bahkan untuk pilihan teh saja di Indonesia ada pilihan untuk teh botol gitu ya. Untuk pilihan teh botol sosro. Jadi sebenarnya bukan karena mereka pengen melokalize jadi ada teh botol lokal gitu, enggak ya. Tapi karena emang franchise-nya McD yang punya di Indonesia adalah grupnya Sosro. Jadi ya mereka menggunakan produknya sendiri. Dan itu bisa dipakai gitu ya. Bayangkan kalau misalnya McDonald itu strict, maka hal yang seperti itu nggak akan ada. Walaupun yang punya franchise itu adalah Sosro, nggak mungkin Sosro bisa ngejual produknya di dalam McD gitu ya. Kemudian yang bawah, nah ini yang pintar bahasa Arab ya, baca bahasa Arab gundul gitu ya, itu bacanya apa gitu ya. Kalau saya sih alhamdulillah udah bisa ya kalau baca itu ya, karena kita nggak perlu baca huruf Arabnya, tulisannya diganti tulisan apapun. Kalau warnanya seperti itu, kemudian ada ornamennya kayak ribbonnya Wita seperti itu, orang udah ngeliat itu Coca-Cola gitu ya. Jadi kalau kita baca emang Coca-Cola sebenarnya di situ ya, bahasa Arabnya. Cuman dari warna, dari desainnya itu udah kelihatan banget, desain botolnya juga udah kelihatan banget. Dari segi produk mereka nggak ada lokalisasi, nggak localize ya. Jadi mereka nggak ngubah rasanya mereka, nggak nyesuaiin rasanya mereka di tiap negara jadi beda, itu enggak. Cuman emang ada produk-produk baru yang dengan varian yang sedikit berbeda gitu. Ada Coke, ada Diet Coke, ada segala macam gitu ya, less sugar atau mungkin itu juga ada, saya kurang paham. Jadi memang banyak akhirnya variannya yang dimiliki oleh Coca-Cola ini. Nah cuman di sini dalam hal kemasan aja, dalam hal kemasan agar orang di daerah Arab sana ya itu bisa membaca nama produknya dengan lebih tepat gitu. Karena kalau misalnya Coca-Cola ditulis dengan huruf Latin, bisa jadi ada orang di sana yang tidak bisa membaca huruf Latin ya, sebagaimana kita nggak bisa ngebaca huruf Arab gundul gini misalnya. Nah itu di bawah Coca-Cola itu kan ada huruf kecil itu Arab tuh, itu juga kita nggak tahu gitu kan, kecuali yang udah ahli bahasa Arab. Jadi kayak gitu ya. Jadi emang ada produk-produk yang di localized, ada yang produk yang kita tetap standardized gitu. Jadi tetap sesuai dengan produk yang ada di daerah di mana produk tersebut berasal. Oke, itu tadi tentang culture ya. Saya kira udah cukup clear. Kita masuk sedikit aja, kita bahas tentang subculture gitu. Subculture ini tentu dari namanya udah sub gitu ya. Sub adalah bagian ya, bagian yang lebih kecil dari sebuah culture. Nah, bagian yang lebih kecil yang kayak gimana yang dimaksud di sini adalah subculture is a segment of a larger culture whose members share distinguishing values and patterns of behavior. Jadi yang bagian dari sebuah kultur yang di dalamnya situ mereka punya value tersendiri gitu ya. Value yang bisa jadi sedikit berbeda dengan value yang ada di masyarakat, tapi itu yang diakui oleh kelompok atau komunitas yang lebih kecil tadi gitu ya. Mereka mengakui di situ ada value tersendiri. Tapi yang di sini yang perlu jadi catatan adalah subculture ini masih kompatibel ya dengan culture-nya. Jadi mereka nggak ada benturan dengan culture yang lebih besar tadi itu. Dengan masyarakatnya mereka nggak ada benturan. Mereka exist di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah culture-nya gitu. Jadi nggak ada pertentangan antara culture-nya tersebut. Jadi contoh kalau misalnya dari gambar di sini adalah di dalam lingkaran yang abu-abu itu adalah culture-nya. Di dalam situ ada subculture 1, subculture 2, 3, size-nya berbeda-beda karena mungkin mereka juga berbeda-beda dalam hal size, dalam hal recognition juga di masyarakat juga bisa jadi berbeda-beda juga. Oke, jadi itu tentang subculture ya. The unique values and patterns of behavior shared by subculture group members
based on the social history of the group as well as its current situation gitu. Jadi clear ya. Jadi emang bisa jadi karena emang sesuatu yang historis, yang bernilai historis, bisa jadi emang karena kesamaan visi, kesamaan value yang dimiliki pada saat ini. Ini adalah contoh-contoh subculture gitu ya. Contoh subculture, nah kita bisa ngeliat kan semuanya unik ya, banyak macam-macam ya unik ya. Tapi mereka bisa nggak fit in di sebuah culture tertentu. Kalau di sini kan contohnya mungkin memang bukan konteks Indonesia ya. Jadi di sini emang konteksnya ada di I don't know, kalau misalnya nggak US mungkin Europe ya. Jadi orang-orang dengan penampilan, semua penampilan seperti ini bahkan masih ya fit in ya, nggak ada masalah gitu ketika mereka ada di masyarakat. Ya penampilan seperti ini dengan value-value yang mereka punya di komunitas mereka, ya hal yang sah-sah saja gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat ada banyak ya nama-namanya, ada goth, hipster, ada punk ada di Indonesia, metal, nudis nggak ada ya, di Indonesia nggak ada kayaknya. Value masyarakat culture-nya tadi itu nggak kompatibel ya kalau di Indonesia ya. Nudis tadi nggak kompatibel. Kemudian skinheads, hackers, emo ini udah pernah populer ya, pernah populer di Indonesia. Vlogger ini bukan vlogger video blogger ya, tapi vlogger pakai F. Kemudian glam, Rastafari di sini ada nggak gambarnya? Nggak ada ya. Jadi yang rasta mania gitu ya. Disco, surfer, kemudian sebagainya, ada skater juga, hip hop, metroseksual. Kayak Mas yang tengah ini deh, metroseksual gitu ya. Metroseksual atau nerd. Kita nggak tahu. Jadi ada macamnya, ada banyak banget. Yang perlu kita pahami tadi adalah adanya value ya. Jadi bukan cuman masalah pakaiannya doang gitu. Jadi kayak misalnya contohnya saya bisa saja pakai pakaian gaya punk gitu ya di saat ini gitu ya. Misalnya pas ngajar saya pakai baju punk, boleh aja kan, nggak ada masalah gitu kan. Cuman apakah saya itu benar-benar mengilhami value yang ada di per dunia punk gitu tadi ya? Bisa jadi enggak gitu, karena cuman pakainya doang. Nah itu juga yang harus kita perhatikan. Jadi mereka adalah orang-orang yang share common values atau mungkin itu ya dalam hal yang spesifik. Nah ini adalah prosesnya. Kita harus ketika kita ngelihat sebuah culture jangan lepas hanya ngelihat culture-nya secara umum aja gitu ya. Cuman kayak emang kalau kita emang mau menyasar secara umum, it's okay gitu ya. Tapi di dalamnya perlu kita consider bahwa di dalam sebuah culture tersebut banyak subculture yang mungkin demand-nya unik gitu ya. Mungkin ekspektasi mereka terhadap sebuah produk itu juga unik. Nah ini kan harus kita pahami, harus kita analisis. Apakah memang secara porsi mereka apakah besar, jumlahnya banyak, atau mungkin sedikit gitu ya. Kalaupun mungkin sedikit, apakah misalnya daya beli mereka tinggi dan lain sebagainya. Nah hal-hal tersebut yang perlu kita teliti ya, perlu kita research ketika kita mau masuk di sebuah culture yang baru gitu. Jadi kalau di sini cara mengidentifikasinya adalah identification with a subculture produces unique market behaviors. Jadi individuals yang paling kiri warna biru, kemudian kita mengidentifikasi core culture-nya. Jadi culture yang sifatnya core tadi itu ya. Jadi itu kayak apa? Kemudian subculture-nya juga bisa juga akhirnya yang harus kita lihat. Kemudian core culture values and norms-nya kayak gimana. Jadi norma-norma yang berlaku, kemudian value-value yang ada di masyarakat tersebut juga kayak gimana. Kita juga harus lihat juga yang berlaku untuk subculture-nya juga kayak gimana. Dan yang paling kanan akhirnya kita ngerti behavior-nya masyarakat secara umum, secara general, dan kita juga harus bisa melihat unique market behaviors dari subculture yang ada di sana tadi. Oke, jadi kira-kira itu yang bisa kita pelajarin pada sesi ini. Jadi pretty much nggak terlalu susah ya tentang tentang culture dan subculture tadi. Memang ada beberapa hal yang baru, cuman saya kira dengan sangat mudah bisa dipahami ya, karena memang ini lekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari.
Oke, demikian dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditanyain melalui WhatsApp ya, melalui diskusi di WhatsApp group. Kalau misalnya ada salah-salah, saya mohon maaf. Kayaknya ada beberapa salah emang tadi ya. Jadi maaf banget. Begitu aja dari saya. Thank you atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.